Oke, jadi untuk mengidentifikasi fungsi permintaan dan penawaran, ya, sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwa fungsi permintaan itu sifatnya berbanding terbalik ya. Itu dilihat dari koefisien daripada P. Ya. Nah, ini bentuk kurvanya seperti ini ya. Jadi dia rebahnya ke kiri. Ya. Jadi rebah ke kiri. Nah, dan slope-nya atau gradien atau komentarnya itu negatif. Jadi eh, ini ya tanda-tandanya kalau fungsi permintaan. Nah, kalau fungsi penawaran ya itu sifatnya adalah atau hubungannya berbanding lurus ya antara Q dan P. Ya. P. Ini kalau dilihat eh, ini ya dia rebah ke kanan, ya. Terus gradien kemiringan atau slope-nya positif. Ya. Jadi kita bisa lihat dari koefisien daripada P. Ya. Oke. Nah, ada satu lagi ya yang menjadi syarat eh, bahwa suatu grafik fungsi atau suatu fungsi itu merupakan fungsi permintaan atau penawaran. Yaitu eh, ini ya, yaitu eh, grafik fungsi tersebut ya, ya berada di atau melalui ya gradien gradien kuadrat. Nah ini syarat lagi ya. Ya harus ada di kuadrat 1. Nah, kenapa harus ada di kuadrat 1? Nah, nanti saya jelaskan soal contoh soalnya ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita coba ya yang nomor 1 ini ya. Nah, yang nomor 1 ini, nah ini ya, kita harus ubah dulu ini menjadi bentuk Q ya. Nah, ini berarti 3Q sama dengan apa ini? Berapa? P-14, Pak. Min 14, terus P-nya jadi apa? Min. Min P ya. Sehingga ini menjadi Q sama dengan min 14/3 ya. Terus dibagi juga P, min 1/3 P ya. Nah, tuh, 14-nya benar min apa plus ya? Plus, Pak. Plus ya. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti dia fungsi apa? Berarti ini fungsi apa? Permintaan. Permintaan ya. Dari mana tahunya? Tahunya dari mana? Dari ini ya. Saya kita lihat atau misalnya kita lihat P-nya adalah negatif ya. P-nya negatif ya. Dan A-nya sama dengan positif ya. Inilah fungsi permintaan.
Nah, kan sama seperti ini ya. B-nya itu negatif kan. B-nya negatif. Ya. A-nya adalah positif kan itu ya. Ini A-nya positif ya. Oke, nah. Oke, ini dulu ya. Oke, yang nomor B. Yang B gimana? Permintaan atau penawaran? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang P tambah P plus 3Q min 14-nya itu 3Q ke depannya itu nggak diubah jadi min, Pak? 3Q ke depannya. Yang ini ya. Ini ya. Apa yang langkah ketiga? Itu dah, Pak. Yang 3Q sama dengan 14 min P-nya. Terus 3Q-nya itu kan pindah ke depan. Tetap positif apa jadi negatif? dia kan tetap di ruas kiri ya. Kan pemisahnya kan sama dengan ini ya. Nah, pemisahnya ini ya. Mungkin kurang ke sini saya buat ya. Saya buat lebih ke sini biar kelihatan. Saya ubah dulu ya. Biar lebih jelas lagi ya. Oke, jadi ini kan ruas kiri dipisahkan oleh tanda sama dengan ini ya. Ini kiri, yang ini kiri ya. Ya, ini kanan ya. Ya, atau sebaliknya silakan. Nah, 3Q ini kan nggak pindah dia. Tetap sama dengan yang pindah itu kan yang ini. 14 dipindah dari negatif jadi positif. Ya. P ini pindah ke sini menjadi min P. Q-nya, 3Q-nya ini nggak pindah. Tetap di ruas Q. Ya, ini bisa Baik, dipahami. Pak. Ya, nah sekarang selanjutnya kan Q itu sama dengan ini karena sebenarnya prosesnya begini ya. Ini kan semua dibagi 3 ya, harusnya begini per 3 kan itu harusnya ya. Ini, nah tadi saya nggak apa namanya melangkar langkah, melewati langkah ini. Jadi langsung saja sama dengan Q sama dengan 14 bagi 3 ya. Kurang, nah ini karena nggak kelihatan kan satu ini sebenarnya. 1/3 Nah, sehingga ini adalah fungsi permintaan ya. Kenapa? Jadi karena tadi itu ya, B-nya itu adalah negatif dan A-nya adalah positif. Jadi kalau dari gambarnya sudah bisa dilihat. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Sudah paham? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke B ya. B ini apakah fungsi permintaan atau penawaran? Oke, bisa kita lihat ya. Coba B min 2Q min 4 ya. Sama dengan 0. Kita tetap min 2Q-nya karena nggak pindah. Tetap ya. Oke, min 4-nya pindah ke sini jadi positif ya. Terus P-nya pindah ke sini jadi negatif. P kan gitu ya. Nah, kemudian sampai di sini bisa dipahami ya.
Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, nah sekarang kalau mau langkah agak panjang sedikit, kita buat ini 4 min P per min 2 ya. Sehingga kita bisa buat Q sama dengan 4 dibagi min 2 berapa? 4 bagi min 2 berapa? Min 2. Min 2 ya. Ini min 1 dibagi min 2 sama dengan plus 1 per 2 P ya. Oke. Nah, sehingga di sini B-nya apa? B-nya adalah positif atau negatif? Positif. B-nya positif. Oke. A-nya Negatif. negatif. Nah, kalau begini, apakah fungsi permintaan atau penawaran? Penawaran, Pak. Penawaran. Nah, ini fungsi penawaran ya. Nah, walaupun A-nya negatif, nanti kita bisa cek lagi ya. Di penawaran. Nah, kalau mau kita gambar, bisa ya untuk memastikan ya. Kita bisa gambar. Nah, karena A-nya ini negatif ya. Jadi kalau dilihat dari si penawaran itu kan begini ya. Jadi B-nya itu kan positif ya. Nah, A-nya ini bisa positif, A-nya juga bisa negatif. Di dua. Beda dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini B-nya negatif, A-nya positif. Ya. Oke. Bisa kita coba ya sekarang gambar ini. Kita bisa buat gimana cara gambar ya? Kalau P-nya 0 berapa jadi? Kalau P-nya 0 berarti Q-nya berapa? Min 2, Pak. Min 2 ya. Oke, saya coba ya, pelan-pelan ya. Kalau P-nya sama dengan 0 berarti sini itu sama dengan ya. Kita bisa buat sini ya. Pakai ini ya. Saya ini 2 ditambah setengah kali 0 ya. Setengah sama dengan 2 ya. Terus kalau misalnya apa lagi? P-nya 2 gitu. Kalau P-nya 2 berarti Q-nya berapa? P2 ditambah setengah kali 2. P-nya adalah Q-nya adalah apa? 2 kali setengah berapa? 2 kali 1, setengah? Pak. 1 ditambah min 2? Oh, min 1. Min 1. Sehingga punya 2 titik ya. Sehingga kita punya titik 0, min 2. 0, min 2 itu sekitar P-nya 0, min 2 di sini. Di sini. Terus 2,1 ya. 2 min 1 di sini. Kalau ini diperpanjang begitu. Ini grafiknya. Kalian bisa lihat
Ini kemiringannya rebah ke kanan atau ke kiri? Rebah ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Kanan. ya. Kanan. Apakah ada garisnya itu melalui kuadran 1? Ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Apakah ada garisnya itu melalui kuadran 1? Ada ya? Ada. Kan ini garisnya yang melalui kuadran 1 ya. Jadi ada. Sehingga ini fungsi penawaran ya. Ini rebahnya ke kanan ada di kuadran 1. Nah, ini fungsi penawaran. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya hasilnya itu P/2 dikurang 2, itu termasuk penawaran. Kalau hasilnya itu adalah Q P/2 sama dengan P/2 dikurang 2. kurang 2. Sama aja ya. Oh, Ini sama. penawaran. Ini bentuknya saja yang beda. Ini sama saja setengah D2 sama saja dengan min 2 plus setengah D. Ini yang sama ya. Kasih, Pak. Ya ini sama. Oke. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut yang ke C. Nah, C ini bagaimana? Kita C ya. C ini kita kalau oke, ini masuk fungsi apa kalau C ini? Masuk fungsi Permintaan. oke. Permintaan. Kenapa permintaan? Karena hasil dari P-nya itu negatif. Oke, karena hasil P-nya negatif. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Yang lain gimana? Oke, jadi kita buat dulu ya. 5Q itu sama dengan berapa ini? Min 20 min 4P gitu ya. Q sama dengan gimana ini? Min 20. Min 20 min 4P per 5. Sehingga ini menjadi apa? Min 20 bagi 5 berapa? Min 20 bagi 5 sama dengan? Min 4. Min 4. 4 ya. Oke, kalau ini tetap ya. Min 4 per 5 Q. Sehingga kalau dilihat, kita analisis daripada bentuk aljabarnya, berarti B-nya adalah bentuknya apa? Negatif. Negatif. Kalau A-nya? Negatif. Negatif. Nah, kalau kita lihat syaratnya lagi ya. Nah, agar dia menjadi fungsi permintaan, itu B-nya negatif, A-nya itu harus positif. Ya. Nah, sementara ini B-nya negatif, A-nya ternyata negatif juga. Apakah ini fungsi permintaan? Bukan keduanya, Pak. Bukan keduanya. Nah, ini harusnya bukan keduanya ya. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan ya. Ini bukan. Supaya pemahamannya lebih lengkap lagi ya.
Kita akan katakan syarat yang lainnya adalah grafiknya itu harus berada atau melalui kuadrat satu ya. Harus melalui kuadran satu. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, kita coba gambar grafik ini ya. Sekarang kita gambar. Di berapa titiknya kira-kira? Oke, kalau P-nya 0, berarti Q-nya berapa? Kalau P-nya 0, berarti Q-nya berapa? -4. Min 4 ya. Oke, kalau misalnya Q-nya yang 0, atau apa ya? P-nya 5 ya. P-nya 5, berarti Q-nya berapa? Itu sih ke sini saja ya. Jadi kan Q sama dengan min 4 ya. Dikurang 4/5 dikali 5 gitu ya. Sama dengan min 4 dikurang 4/5 kali 5 berapa? 4. 4 ya. Sehingga min 4 kurang 4 berapa? 0. Sama dengan 0. masa min 4 Min dikurang 8, 4. Mbak. Min 8 ya. Min 8. Hmm. Oke, sekarang Min kita 8. sudah punya 2 titik ya. 0,4 itu ada di 0,4 ya, 4 ya. Nah, terus 5,-8. 5 kan segini ya. Sorry. P-nya 5. Lima koma 8. Kalau 5,8 kan di sini. Oke, 4. Oh ya, benar ya. 5,8 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 8 kan di sini ya. 4, 5, 6, 8. Oke, jadi titiknya itu ya. Ini titiknya itu 5,8. Ya, titiknya adalah 0,4 ya. Nah, sehingga kalau kita garis garisnya begini. Apakah kalau garis ini diperpanjang akan melalui ya kuadran 1? Tidak. Tidak ya. Tidak melalui. Jadi
dia bukan keduanya. Karena dia tidak melalui kuadrat satu. Ini samping ini syarat penguatannya juga karena fungsi tersebut ya tidak melalui atau tidak berada ya atau melalui kuadrat. Oke. Nah, kenapa kok harus di kuadran 1? Nah, kenapa suatu fungsi penawaran dan suatu fungsi permintaan itu harus berada di kuadran 1? Harus melewati atau berada di kuadran 1. Nah, jadi ini sesuai dengan kenyataannya ya. Pernah nggak kalian dengar bahwa harga suatu baju misalnya itu harganya negatif 50.000 gitu, benar atau enggak? Enggak ya, pasti dia positif ya. Pernah nggak dengar bahwa ada orang yang membeli beras misalnya negatif 10 kilo, pernah dengar ya? Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang jadi harus ada di kuadran 1. Itu di kuadran 1 ya. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu berlaku hukum positif. Apa sih bukan hukum positif, tapi berlaku nilai-nilai yang positif saja untuk kita. Ya. Oke. Jadi ini kalau nomor C ya. Kalau kalian sudah paham, cukup kerjakan, jangan perlu gambar grafiknya ya. Cukup sampai di sini saja, tunjukkan bahwa B-nya negatif, A-nya negatif, itu bukan kedua. Sudah cukup. Ini untuk melengkapi pemahaman saja. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa ya. Oke, yang B ini apa? D itu fungsi apa? D itu fungsi apa? Kira-kira fungsi apa D ini? Ada yang mau jawab? Oke. Coba. Marheni. Marheni. Yang D ini fungsi apa? Bukan keduanya. Bukan keduanya. Kenapa? Kenapa? Tapi kalau bukan keduanya harus bisa menunjukkan bahwa B itu negatif, A-nya itu negatif. B-nya negatif apa positif? B-nya negatif apa positif? Positif. Nah, positif. Sementara syarat bukan keduanya itu dua-duanya negatif. Oke. Yudi Pramana. Yang D ini fungsi apa? Yudi Pramana. Felicia Agustina.
Bisa dengar suara saya, Felicia? Iya, Pak. Oke, yang D ini fungsi apa, Felicia? Bukan keduanya. Bukan keduanya. Kenapa? Soalnya saya hitung hasilnya cuma jadi satu bilangan gitu, bilangannya positif. Ya, bisa menunjukkan Kak B itu nilainya negatif. B-nya apa? B-nya P-nya positif atau positif, negatif? Pak. Positif. Sementara kalau bukan keduanya, B-nya itu harus negatif. Eh, Oke, sabar, Pak, sabar. Saya ngitung ulang. hitung ulang ya. Sampai menunggu. Oke, Jaya Ramadhani. Bukan keduanya Ya. dua, Pak. Bukan keduanya, kenapa? Karena saya hitungnya P-nya itu negatif. Salah. P-nya negatif. Oke, Ya. karena P-nya negatif. Oke, ada yang lain jawabannya selain jawaban tadi? Jawaban Felicia dan Jaya Ramadhani. Ada? Oke, coba Mia Darmayanti. Jawabannya apa? Bukan keduanya, Pak. Bukan keduanya, sama ya. Oke. Jadi boleh diubah ya selain penjelasan saya tadi ya, setelah penjelasan tadi. Oke. Ismayanti. Jawabannya apa? Bukan keduanya juga, Pak. Bukan keduanya juga. Oke. Kalian sudah gambar grafiknya kan ya? Coba sudah gambar grafiknya kan? Grafiknya itu melewati kuadran 1 enggak? Grafik. Oke, semua bukan keduanya ya. Oke, kita bahas sama-sama saja. Jadi ini kan ini adalah Q min 3B sama dengan 0 ya. Sehingga Q-nya sama dengan apa? Q sama dengan Plus 3P, Pak. 3P. 3P ya. Oke. Nah, kalau seperti ini ya, ini kan sebenarnya kalau bisa kita eh, buat identifikasi dulu ya. B-nya itu adalah positif ya. Dan A-nya adalah 0 ya. Nah, ini masuk apa ya? Kita untuk menguatkan ini, kita perlu, ini kalau dugaan sementara ini fungsi apa? Kalau seperti ini. Penawaran, Pak. Ini harusnya fungsi penawaran ya, dugaan. Karena B-nya adalah positif. Nah, oke. Untuk menguatkan lagi, kita perlu gambar ya. Kita perlu buat gambar. Sekarang kita buat. Kalau P-nya 0, berarti Q-nya berapa? 0. 0 ya. Saya bisa buat garis tabel bantuan ya. Ini. Kalau P-nya 0, ini 0. Kalau P-nya 1, berarti Q-nya berapa? 3. 3. Ya. Oke, berarti 0,0 dan 1,3 ya. Di sini 1,3 ya. Buat 3 grafiknya. Kalau grafiknya seperti ini, dia fungsi apa? Penawaran. Penawaran. Nah,
Jadi ini adalah fungsi penawaran. Oke. Jadi saya tambahkan lagi satu syaratnya ya. Tadi ini belum lengkap. Nah, ini kalau fungsi penawaran itu B-nya positif, A-nya itu boleh positif atau A-nya itu negatif atau A-nya sama dengan 0. Jadi itu ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Yang lain gimana yang tadi? Coba tadi. Ya. Bisa, Pak. Ismayanti, gimana bisa dimengerti? Sudah Pak, sudah mengerti Sudah ya? sedikit. Sudah ya. Karena tadi jawabannya keduanya ya. Tidak, bukan keduanya ya. Bukan Oke. keduanya. Ya, Ya, tadi kan bukan keduanya. Oke. Jadi saya sudah jelaskan. Yang lain gimana mengerti? Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Karena ini sudah saya kuatkan lagi dengan grafik ya. Jadi sampai aljabar sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi itu fungsi penawaran atau fungsi permintaan. Tapi kalau lebih kuat lagi bisa membuat grafik ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Nanti untuk yang I, F, G, H nanti kita lanjutkan lagi bentar lagi ya. Sebelumnya udah bentar.